Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi apa gambar kita tadi? Yes, apa ini hubungkan, ya kan? Ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi bentuknya apa? Kayak gitu. Ya. Nah, inilah plot diagramnya. Kan yang diminta awal tadi, ini kan plot distribusi tekanan aktif di belakang dinding dan tekanan pasif di depan dinding. Plot itu berarti gambar. Plot digambarkan. Nah, jadi ya udah ini jadinya bentuknya. Tuh. Nah, terus kalau misalnya dia minta gaya dorong, nah berapa gaya dorong aktif? Nah, gaya dorong ya. Gaya dorong itu kan sama dengan luas diagram ya. Luas diagram tekanan aktif. Kalau luas diagram tekanan aktif kayak gini. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan yang sebelah kiri ini sudah ada diagramnya, tinggal kita cari luasnya. Ini dia bentuknya trapesium, seperti ini. Ya kan? Terus ini kan. Nah, dia ada luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Nah, kalau kayak gini, kalau luas 1 itu berapa? Ya ini panjang kali lebar kan? 12 dikali 6. Berapa? 72. Ya kan? 72 apa namanya? Ini 72. Terus yang kedua ini luasnya segitiga. Ya. Ini alasnya ini. Jadi alasnya ini berapa ini? Ini berarti 37,9 dikurang 12. Kenapa dikurang 12? Ya karena ini 12 kan ini, sedangkan 37,9 itu dari tepi yang ini sampai ke ujung sini, 37,9. Otomatis karena dia dipotong segi 4, sisanya itu 37,9 dikurang 12. Jadi berapa itu? Jadinya 25 ya, 25,9. Nah, jadi setengah kali 25,9 dikali 6, ya kan? Tuh dapatnya 7 dikali 7, kali 3 kan? 15 tambah 2 ya, 17. Terus 3 kali 2, 6, 77,7. Benar nggak? Iya, Bu. Oke, yang luas ketiga ya. Ini berarti ini apa panjangnya itu 44,9. Ya kan? Lebarnya 9 kurang 6, 3 kan? Berarti 44,9 dikali 3. 7, 12, 14 ya. 134,7. Benar nggak? Terus yang keempat, nah ini keempat, berarti sisanya ini berapa? 85,3 dikurang 44,9. Itu berapa? 13 kurang 9 itu 4. Ya kan? Ini jadi 0. 8 kurang 4 itu berarti 40,4. Ya. Benar nggak 40,4? 40,4 Iya, Bu. setengah dikali 40,4
dikali 3. Nah, berapa ini? Ini ya 20,2 ya. 20,2, 60,6 Bu. 60,6. Nah, ini terus kita jumlahkan semua. Nah, inilah gaya dorong aktifnya. Kalau misalnya dia diminta gaya dorong aktif. Kalau tadi kan cuma dimintanya plot tekanan aktif saja kan. Biasanya dia satu paket. Kalau diminta gaya dorong aktif. Nih, ya. Sama yang pasif tadi. Nah, yang pasif. Ya kan? Kalau yang pasif kayak gini aja nih. Tuh. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Yang 1 itu luasnya setengah kali 112,6 dikali 1,5. Yang kedua, nah kedua ini ya 108,4 dikali 3. Terus yang ketiga setengah dikali, ini kan dipotong nih ya, tinggal yang ininya aja. Jadi 222,9 dikurang 108,4 dikali 3. Nah, tuh. Ya. Kalau misalnya dia seperti ini. Ya, diminta gaya dorong aktifnya. Ini kalau dia 2 lapis. Kalau 3 bagaimana? Tuh. Sama. Ini contohnya seperti ini. Ini kan yang pertama itu ada apa? Tidak ada nilai C ya. Kalau kita bikin dia ada nilai C, contohnya seperti ini. Misal ya, ini ada dinding penahan tanah. Di atasnya ini beban merata, ya kan? Sebesar kita samain dengan yang tadi. 50 kilonewton per meter kuadrat. Ini ada 5, kemudian 5, 3, 2. Ini 5 meter ya, ini 3 meter, ini 2 meter. Di sini tetap muka air tanah. Di sini kita bahas ini. Ini yang pasif. Ini berapa nih? 1 meter, 3 meter, 2 meter. Kalau misalnya yang ini ada C, C-nya 10 tadi. Sudut gesernya 35. Ya, sudut geser 35. Gamanya itu 18. Ini sama ya ini. Ini juga kayak gini, sama. Terus yang apa? Tanah kedua ini C-nya 13 kilonewton per meter kuadrat, terus sudut gesernya 30 ya. Gamma satnya, nah gamma sat itu 20 kilonewton per meter kubik. Yang lapis ketiga C-nya 15 kilonewton per meter kuadrat, sudut gesernya 25 derajat ya. Gamma satnya 23 kilonewton per meter kubik. Nah, diminta plot sama kayak tadi, tekanan aktif dan pasif ya. Dan kedua gaya dorong.
Gaya dorong total, aktif, dan pasif. Ya kan? Yang ketiga, diminta resultannya. Resultan aktif dan pasif. Ya, dari bawah atau dasar dinding dihitungnya. Berarti Y-nya kan. Y-nya berapa? Nah, ini plot tekanan aktif dan pasif itu sama kayak tadi. Ya kan? Ini pertama ya, kita cari KA1 ya kan. 1 minus sin 35 per 1 plus sin 35. Terus KP1 ya. 1 plus sin 35 per 1 minus sin 35. KA2 ini nanti kalian tinggal masukin angkanya saja. Saya ini menguraikan, jadi menguraikan rumusnya. Jadi paling enggak kalian tahu, oh rumusnya seperti ini. KA2 1 minus sin 30, 1 plus sin 30. KP2 itu 1 plus sin 30 per 1 minus sin 30. KA3 ini 25 kan? 1 minus sin 25 per 1 plus sin 25. KP-nya KP3 1 plus sin 25 kemudian 1 plus sin 25. Tuh dapat KA1, KP1. Terus ini gamma aksennya, jangan lupa, nanti lupa. Gamma aksen itu yang ada gamma aksen itu lapis 2 sama lapis 3 ya. Kenapa? Karena dia di bawah muka air tanah. Jadi sini ada gamma aksen 2 terus gamma aksen 3. Gamma 2 aksen itu gamma sat 2 dikurang gamma W. Itu berapa? 20 dikurang 9,8. Terus gamma 3 aksen, gamma sat 3 dikurang gamma W. Jadi berapa? 23 dikurang 9,8. Itu baru KA sama gamma aksennya. Langkah kedua, plot tekanan aktif. Ya. Tadi ya kedalamannya berarti kedalaman 0 ya, kedalaman 5, kedalaman 8, kedalaman 10. Ya. Berarti kedalamannya terus ini kedalaman. Nah, kedalaman 0. Kedalaman 0 tadi kan ada ini. Ya. Ada 50 kilonewton per meter kuadrat. Nah, karena dia membebani pertama kali itu membebani tanah 1, jadi dia dikali KA1 ya dikali Q ya. Itu yang 0. Terus lapisan ke-5. Nah, lapisan ke-5. Dia Q-nya tetap ditambahkan karena Q-nya konstan. Terus ada ini kan tanah 1 yang berlaku dulu, yang beban tanah 1. Berarti KA1 dikali gamma 1 dikali H1 karena dia ada C ya. Karena dia ada C, ini C-nya itu tidak 0 ya. Otomatis di sini
minus 2C1 akar Ka1. Kan? Nah, ini ya. Terus yang di 5 ini ada pengaruh tanah 2. Ya. Maka Ka2 dikali Q plus Ka2 dikali gamma 1 kali H1 minus 2C2 akar Ka2. Kenapa? Karena tanah 2 itu sudah lengket di tanah di kedalaman 5. Tuh. Nah, terus yang kedalaman 8 kedalaman 8 bentar. Tadi sini. Kedalaman 8. Nih, lihat. Ini kedalaman 8 itu di sini. Ya kan? Ini kedalaman 8. Jadi beban tanah 1 ya. Itu masih tambah beban tanah 2. Kalau beban tanah 1 tadi gamma 1 dikali H1. Kalau beban 2 ya, beban tanah 2 gamma 2 kali H2. Ditambah nanti ada gamma W kali H2. Karena ada air ini seberat yang ini lapisan ini. Nah, jadi yang 8 itu pertamanya itu ya dia tetap Ka2 dikali Q ya plus Ka2 kali gamma 1 kali H1 ya kan. Ini beratnya saja, kohesinya enggak lagi. Kohesinya kan sudah tertinggal di sini, lengketnya itu. Tapi beratnya itu tetap membebani tanah 2 gitu. Jadi plus Ka2 kali gamma 2 aksen kali H2 minus 2C2 akar Ka2. Nah, di kedalaman 8 juga, nah kedalaman 8, ini kan tanah 2 dengan tanah 3 dempetan. Jadi, ya, itu ada Ka3, Ka3 dikali Q plus Ka3 kali gamma 1 H1 plus Ka3 gamma 2 aksen H2. Kenapa gamma 1-nya ikut? Ya karena gamma 1-nya tetap turun gitu. Minus 2C3 akar Ka3. Nah, terus yang 10, oh salah, tambah lagi ya. Masih kurang, ada air ya. Nah, ada air besar di 8 ini masih gamma W dikali H2. Nah, ini ditambahkan sini aja ya. Sini. Gamma W kali H2. Nah, terus kedalaman 10. Ya. Kedalaman 10 di sini ya. Di bawah sini kedalaman 10 kan. Nah, kedalaman 10 ini beban 1-nya tetap ke bawah, beban 2-nya tetap ke bawah, ditambah beban yang 3.
Nah, otomatis dia jadinya seperti ini. Ka3 dikali Q plus Ka3 dikali gamma 1H1 plus Ka3 gamma 2 aksen kali H2 plus Ka3 gamma 3 aksen kali H3 minus 2C3 akar Ka3. Nah, ditambah gamma W dikali apa? H2 plus H3. Kenapa H2 plus H3? Sama, airnya juga tetap turun. Nah, ini tinggal masukkan, nanti digambarkan gambar ini lagi. Kayak gini gambarnya. Belum tentu sama persis bentuknya seperti ini ya. Maksudnya itu plotkan gambarnya seperti ini. Nah, ini yang aktif ya. Nah, yang pasif sama tadi. Kalau pasif ini kedalaman 1, kedalaman 4, kedalaman 6 ya. Ini kanan pasif. Kedalaman 0, kedalaman 1, kedalaman 4, kedalaman 6. Nah, 0 tekanan aktifnya horizontal, pasif ya. Itu sama dengan 0. Terus yang kedua, bukan yang kedua ya. Di kedalaman 1 itu Kp1 kali gamma 1H1 plus 2C1 akar Kp1 ya. Nah, di kedalaman 1 lagi ya. Itu ada Kp2 gamma gamma 1 kali H1 tetap plus 2C2 akar Kp2. Nah, 1. Yang keempat, kedalaman 4 ya. Kedalaman 4 ini lihat. Ini 4 itu di sini. Ini kedalaman 4 ya, ini kedalaman 1, ini kedalaman 6. Kedalaman 4 ini antara ini tanah 1 ya. Ini tanah 2. Ini tanah 3. Jadi tetap ada tanah 2-nya, kemudian ada akibat tanah 3 ya, pengaruh tanah 3. Jadi 4 ini Kp2 tetap gamma 1H1. Kenapa gamma 1H1-nya? Karena gamma 1H1 tetap turun. Plus Kp2 gamma 2 aksen. Karena dia di bawah muka air tanah. Kali H2 plus 2C2 akar Kp2. Ya. Sama tetap di kedalaman 4 itu Kp3 gamma 1H1 plus Kp3 itu gamma 2 aksen H2 plus 2C3 akar Kp3. Nah, yang paling dasar, ketinggalan terus yang gamma W-nya ya. Gamma W dikali H2. Yang keenam Kp3 gamma 1H1 plus Kp3 gamma 2 aksen H2 plus Kp3 gamma 3 aksen H3 plus 2C3 akar Kp3. Terus ditambah gamma W H2 plus H3. Kok enggak 2 kali dicari ya? Karena 6 itu paling bawah. Enggak ada lagi tanah di bawahnya. Gitu. Maksudnya tanah di bawahnya enggak diperhitungkan karena 6 itu sudah dasar
sudah dasar dinding penahan tanah ya. Nah, tadi kan dimintanya ini gaya dorong, kan kalau sudah digambar ya, plotnya sudah digambar, tinggal cari luasnya kan, luasnya. Nah, kalau sudah dapat luas, nah nanti dicari resultannya ya, resultan aktif dan pasif. Misalnya kayak gini ya. Misal ya, yang ini tadi ya, gambarnya tadi kayak gini kan. Misal ya, misal. Kayak gini kan. Nah, berarti kan yang kita cari ini ada berapa nih? Nah, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, kemudian 6 kan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 ini. Nah, ini apa kalau nyari titik beratnya gimana? Titik berat atau resultan. Titik berat atau resultan ya. Nah, kalau dia diminta dari bawah dinding berarti dari sini. Berarti yang dihitungnya adalah Y. Nah, ya kan? Y-nya saja. Kalau Y-nya saja berarti ya, kan kita sudah belajar di Mekrek ya. Sudah belajar di Mekrek kan? Nolnya itu di sini, di bawah sini 0,0-nya, dasar dindingnya 0,0 ya. Berarti kalau ini kita bikin kayak gini. Ini setengah kan berarti ini Y1 ya kan? Kemudian ini Y2 kan? Terus yang ini yang Y3 ini berarti Y3. Kemudian yang 4 ini Y4. Yang Y5 Y5. Nah, yang biru ini Y5. Y6 ini berarti Y6. Nah, titik beratnya berapa? Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 plus Y3 kali A3 ya. Plus Y4 kali A4 plus Y5 kali A5 plus Y6 kali A6. Ya kan? Dibagi, nah, A1 ditambah A2 tambah A3, A4, A5, A6. Nah, itu. Kalau dia minta, kan diminta ini kan resultan gayanya kan. Nah, nanti ketahuan Y-nya berapa. Resultan dari bawah dinding. Kalau misalnya dia minta dari bawah dinding, berarti dia nyarinya ke atas, gitu kan? Dari bawah dinding ke atas itu Y-nya berapa. Nah, ini kira-kira paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak ini soal ini? Nah, apa mengenai pengaruh beban tambahan di atas permukaan tanah atau pengaruh beban merata? Ini apa? Yang link yang kedua ini bentar lagi habis ya. Nanti masuk ke link ketiga. Nah, kira-kira yang ini ya,
tentang beban merata ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang bingung nggak soal ini? Nah, terutama yang kok 2 kali dicari gitu. Kenapa 2 kali dicari? Terus kenapa, kapan make KA2 atau kapan make KA3 atau kapan make KA1? Enggak. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Enggak ada yang bertanya. Renaldi, enggak ada. Siapa ini yang biasanya ini? Belum, Bu. Siapa lagi? Rahmat Triwibowo. Ada yang mau tanyain enggak? Belum tahu. Ini ya. Ini kan untuk nanti paling enggak dipahamin lah ya. Soalnya gini, kenapa saya uraikan benar gitu ya. Karena nanti berhubungan dengan mata kuliah pilihan kalian di semester 7. Semester 7 itu ada proyek 5. Jadi semester 7 itu ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu nanti kalian memilih salah satu di antara 2 bidang kajian. Bidang kajian transportasi sama bidang kajian sumber daya air. Kalau bidang kajian sumber daya kalau bidang kajiannya transportasi, berarti kalian harus menyelesaikan proyek jembatan, perancangan jembatan ya, perancangan konstruksi jalan raya, perancangan konstruksi dinding penahan tanah. Kemudian ada metode perbaikan tanah untuk jalan sama model longsor. Dia ada salah satunya. Salah satunya itu ada dinding penahan tanah. Terus sama yang di jembatan. Jembatan itu juga ada di pangkal jembatan itu kan biasanya ada turap ya. Nah, itu digunakan untuk perencanaan turap atau dinding penahan tanah. Terus kalau misalnya kajian sumber daya air itu kalian harus menyelesaikan proyek perancangan konstruksi bangunan air, bendungan atau waduk, kemudian perancangan sistem jaringan drainase, kemudian tetap ada konstruksi dinding penahan tanah untuk sungai. Gitu. Nah, kemudian ada pemodelan banjir sama restorasi sungai dan rawa ya. Itu jadi tetap makanya mau itu transportasi atau sumber daya air itu dinding penahan tanah tetap dapat. Itu. Nah, kalau ini kan, nah coba dilanjutkan ya. Yang contoh yang ini tidak ini yang tidak dikumpul, tapi silakan lanjutkan di rumah. Nah, yang ini ya, yang contoh kita yang kedua ini, silakan lanjutkan di rumah. Tuh. Di materi, kan saya sudah share materi tadi ya. Share materi, Ibu juga mohon maaf baru sempat ngasih share materi malah hari ini, telat seminggu ya. Jadi yang PR kemarin, kalaupun misalnya belum selesai, ya Ibu maklumi karena kesalahan di Ibu belum ngasih materinya belum di-share, tapi kalau sudah ada yang ngumpul ya nggak apa-apa. Nah, ngumpul PR-nya itu ke kampus ya. Ke kampus saja, jadi Ibu bisa ngoreksinya. Kalau misalnya lewat email, itu email kan banyak masuk ya. Takutnya ada yang masuk ke spam gitu kan, jadi nggak kecek. Jadi lebih baik
ke kampus. Nah, ya. Kalaupun misalnya ada yang di luar kota, kirim aja ke temannya. Gitu. Nanti barang temannya minta kumpulkan di kampus. Tuh. Untuk jadi yang kemarin itu kalau misalnya belum dibikin, nanti minggu berikutnya itu barengan dengan yang PR yang minggu ini, yang hari ini. Nah, yang hari ini bukan PR ya, ini latihan saja karena ini kan sudah diuraikan. Ini rumusnya sudah diuraikan. Nah, tinggal kalian masukkan saja berapa. Itu. Ini nih sebenarnya untuk namanya juga latihan ya. Kalau PR itu kalian kumpulkan, tapi kalau ini nggak harus dikumpul ya nih. Ya kesadaran dari masing-masing lah. Paling enggak ini sudah tahu gitu. Kalau misalnya di PR itu ada minta berapa titik berat atau berapa resultannya. Kan dia minta biasanya determine resultan itu. Biasanya ini diminta itu. Nah, untuk ini saya kasih PR ya. Nah, kalau yang PR ini harus dikerjakan, nanti dikumpul. Ini sama dengan yang tadi ya. Nah, ini ada bentar. Ini 13.5. Nah, ini ya. 13.5 sampai 13.7. Saya ambil dulu. Ini tinggal 2 menit lagi. Nanti masuk ke link ketiga. Saya jelaskan yang ininya. PR-nya. Ini satu lagi. Nah, 13.7 sampai ini ya. 13.20. Nah, ini kan ada ini sebentar lagi habis nih, masuk ke link 3 nanti. 13.5 sampai 13.7. Ini gambarnya ini gambar 13.13.40. 13.5 ini gambar A, ya kan? 13.6 itu gambar B. Yang 13.7 itu gambar C. Nah, ini lihat nih. Ya. 5 meter. Ketinggian 5 meter dinding penahan tanah, ya. Subjected to searched point load. Jadi dia bebannya itu beban titik, ya kan? Beban titik namanya